Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali TVRI kembali hadir di layar kaca Anda dalam dialog suara publik bersama saya Novian Aulia. Saudara, 17 Agustus merupakan suatu tanggal yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di tanggal ini pula seluruh perjuangan dan juga tumpah darah dari para pahlawan terbayarkan sudah dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia yang didapat dari penjajah. Dan nilai-nilai perjuangan ini perlu disadari oleh generasi masyarakat Indonesia agar setiap generasi bisa meneladaninya, karena sebenarnya kemerdekaan tidak hanya sebatas dari pertumpahan darah ataupun penindasan rasa sakit. Kemerdekaan juga bisa dimaknai sebagai kebebasan untuk mengenali dan menjadi bagian seutuhnya dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk membahas hal ini kita telah bergabung bersama kita di studio TVRI Aceh. Ada Ketua Veteran Aceh, ada Bapak Jafar Karim yang telah berhadir bersama kita, dan juga nantinya ada narasumber lainnya yang akan bergabung bersama kita melalui Zoom yang berasal dari Kota Lhokseumawe. Sebelumnya kita akan langsung ke Pak Jafar dulu. Pak Jafar, Assalamualaikum Pak Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih Pak kabarnya pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, baik. Ya, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini dan juga dengan adanya perayaan kemerdekaan yang akan jatuh pada 17 Agustus akan semakin membuat kita semangat ya Pak ya. Itu harapan kita semua. Ya, Pak Jafar, kita ketahui bahwasanya ini adalah generasi milenial Pak. Kita bisa katakan seperti itu, dan kita tahu bahwasanya banyak sekali anak-anak muda sekarang yang kurang lebih kurang memahami apa makna-makna dari kemerdekaan ini. Dari Pak Jafar sendiri selaku orang yang pembela dalam hal kemerdekaan ini, bagaimana sebenarnya Pak kita harus memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ini? Ya. Kita mulai dulu dari asalnya kemerdekaan. Kemerdekaan 17 Agustus 45 itu diperjuangkan oleh Orde Baru ya, dengan Undang-Undang 45 ini dengan dasar Pancasila, dan kita ingin mengantarkan bangsa Indonesia ini ke mencapai adil dan makmur setelah kita usir kemerdekaan. Kita ini sudah berulang kali memperingati hari kemerdekaan ini. Oke, silakan Di Pak. dalam sekarang kita sudah tahun 70-an ya. 70-an tahun sudah. Apakah kemerdekaan ini sudah memenuhi apa yang dicita-citakan oleh para pejuang, pahlawan-pahlawan yang mendirikan republik ini? Nah, ini para generasi muda itu harus tahu sejarah. Kalau tidak tahu sejarah, sekarang nggak tahu apa yang harus dibuat ke depan. Nah, jadi kalau kami katakan jangan melupakan sejarah ya, Jasmira. Nah, jadi sejarah perjuangan kita ini, kita itu dalam pertempuran melawan Jepang setelah 15 Agustus mereka kalah perang ya. Perang dunia, dia menyerah tanpa syarat. Di Indonesia ini, terutama di Aceh ini, mungkin tidak ada pertempuran yang paling hebat kecuali di Medan Area. Itu sejarah. Nah, jadi kalau saya katakan bagaimana kemerdekaan sekarang, ini kan masanya mungkin sudah, kalau tadi ada dikatakan bahwa masa muda ini milenial ya, nggak ngerti. Ada di tugas kami kan membuat mengerti, mewariskan perjuangan 45 JSN, jiwa semangat nilai 45 itu kita wariskan kepada generasi muda. Sayangnya mungkin kamilah yang mungkin belum berhasil untuk meyakinkan generasi muda ini untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi di dalam saat ini kalau kita lihat kemerdekaan ini pada 76 tahun ini mungkin sudah jauh berbeda. Antara lain apa? Jiwa pengorbanan dari generasi muda ini kan tidak seperti orang-orang tua kita dulu. Karena saya dimasuk pada tahun 45 saya belum lahir 47, tapi saya kelompoknya itu veteran pembela. Kalau yang sebenarnya pejuang kemerdekaan. Nah itu. Jadi untuk ini kita harapkan tentu sebagai mengisi kemerdekaan lah ya.
Kalau kita bentuk republik itu kan ada undang-undang Parlimen itu dengan 37 pasal. Ya, ada pembukaan, ada Pancasila. Nah, ini yang tidak boleh melenceng. Dan ini pernah melenceng pada tahun 59. Waktu itu kan undang-undang RIS. Kita kembali dengan dekret 5 Juli 1959 kembali ke undang-undang 45. Berarti sebelumnya ada dirusak, harus diselewengkan oleh pemerintahan RIS Republik Indonesia Serikat waktu itu. Nah, sekarang ini bagaimana ke depannya ini, ya? Nah, setelah mungkin peristiwa tahun 65 kemarin ada kudeta PKI itu untuk merebut kemerdekaan itu, merebut Indonesia ini, sudah ada satu hal untuk kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45. Kalau ini dijalankan dengan sesungguhnya, sekarang nggak ada masalah, ya. Tidak ada masalah dengan Republik ini. Kalau ada aturan ini undang-undang, ya, ini Pancasila, ya, itu aja pegang. Oke. Nah, artinya kalau misalkan itu sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ada terdahulu, pasti itu akan semakin berjalan lancar ya Pak, sebuah sistem pemerintahan. Kemakmuran yang kita dambakan itu insya Allah akan datang. Oke, ya Pak Jafar, kita sebenarnya ingin tahu Pak, ini kita ada dua generasi yang berbeda. Generasi masa Pak Jafar dulu sebagai pembela kemerdekaan, kemudian ada generasi sekarang. Sebenarnya kita kepingin tahu Pak, bagaimana sebenarnya kehidupan ataupun perjuangan dari anak-anak muda ketika Bapak ketika menjadi pembela veteran dulu Pak. Yang ditanyakan apa yang dimaksudkan? Bagaimana kehidupan ataupun anak muda pas masa Bapak waktu itu? Ya. Kita menyadari betul tugas kita ini anak-anak muda harus kita beri tentang perjuangan ini. Dengan kita memberikan ini, mereka itu sadar atau tidak. Kalau dia tidak mau sadar, Republik ini sebentar lagi juga bisa hancur. Kalau generasi muda tidak mau mewarisi perjuangan orang tua, maka sekarang kita juga mulai teriak-teriak, ya. Kita katakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Sekarang yang kita pakai kan Undang-Undang 2002, Undang-Undang 45 yang sudah amandemen 4 kali, ya. Nah, salah satu contoh kalau saya katakan, kalau dulu undang-undang yang asli itu menjadi presiden itu harus warga negara asli, ya kan? Sekarang siapa saja yang punya KTP Indonesia boleh. Nah, itu salah satu. Sekarang generasi muda ini, kalau dikatakan tadi mungkin sudah banyak melupakan, kesalahan kami akui, mungkin kami salah, ya. Kami tidak melaksanakan JSN, jiwa semangat 45 nggak sanggup Karena apa? Mungkin dari banyak faktor, antara lain pemerintah memperhatikan nggak tugas veteran itu. Ada undang-undangnya, ya. Sekarang yang terakhir Kepres 18 2018 itu jelas undang-undang kayak begini. Kegiatan veteran itu harus ditunjang oleh pemerintah, ya. Baru kita bisa menggunakan pendidikan JSN 45 ini ke sekolah-sekolah mahasiswa dan sebagainya. Untuk di Aceh, katakanlah saya pertama menjabat tanggal 6 Desember 2016, udah 5 kali saya mengat pertemuan dengan mahasiswa, pelajar, guru-guru sejarah di Banda Aceh, di Melabuh, Takengon, Birun, sampai ke Langsa. Tapi kan jumlahnya sedikit, gitu. Ya. Tadi kita kalau misalkan berbicara veteran nanti kita akan bahas hal itu. Akan tetapi sebenarnya usaha dari bapak-bapak veteran untuk agar anak-anak muda ini dapat mengingat sejarah kembali itu sudah dilakukan. Akan tetapi sebenarnya apa Pak kendala yang dihadapi ketika mereka sudah dibekali ataupun sudah diberitahu berbagai sejarah oleh generasi Bapak mungkin apa yang menjadi kendala sebenarnya Pak sehingga mereka tuh kayak. Sekarang saya mau tanya, apakah dalam Undang-Undang Pendidikan masih ada pelajaran sejarah atau P4? Ada nggak? Nggak ada lagi kan? Dari mana mereka bisa tahu? Kalau yang prinsip ini harus mereka pelajari, tidak ada. Maka sekali waktu, ini pengalaman, saya ketemu dengan Pak Bupati Aceh Barat. Siapa namanya? Pak Ramli. Ya, Pak Ramli MS. Dia ngomong, Pak, Bapak bikin pendaftaran tentang Pancasila. Loh, kenapa Pak? Ini Bapak saya ini nggak tahu lagi itu Pancasila. Itu ada, cuma kita nggak rekam ya. Gitu. Dia seorang pejabat loh, ya. Sebagai Bupati juga masuk generasi muda. Nah, belum lagi kita mencoba menyampaikan anggaran
Nggak ada ya, kita nggak bisa jalan. Yang bisa kita sampaikan. Generasi muda ini mungkin tidak semua bisa tahu perjuangan itu. Nah, tapi kalau saya diminta bagaimana Pak perjuangan Aceh, saya bisa jelaskan. Aceh daerah modal, ya. Pada saat provinsi lain sudah tidak berkutik sampai ke Bukit Tinggi, Pak Syarifudin Pranegara lari ke Aceh. Ya, Soekarno lari ke Aceh dengan 1648 mendarat di Biren. Pemerintahan kan berarti kalau kita mau akui pemerintahan Aceh yang kedua ada di kota Biren. Selama 2 minggu beliau di situ. Ya kan? Apa modalnya lagi? Minta beli pesawat dibelikan. Tapi bukan itu yang menentukan. Yang lebih menentukan adalah radio Rimba Raya itu. Pada saat konferensi Menjabundah di Den Haag, ya. Nah, utusan kita antara lain Pak Agus Salim ya. Nah, di sana Belanda sudah koak-koak bahwa Republik Indonesia tidak ada, sudah kita kuasai. Disitulah memancar radio Rimba Raya di Banda Merah ya. Iya, di Banda Merah. Bisa dianu ke India. Di India ditangkap oleh Pak Agus Salim, sampaikan ke orang yang sedang berunding. Republik masih ada, Indonesia masih ada, ya, Aceh masih ada. Enggak sempat diduduki sama Belanda tu waktu sekutu tu, enggak sempat, enggak berani masuk ke Aceh itu. Ada 2 batalion dari Medan masuk ke Aceh, ke Langsa untuk merebut kembali senjata itu. Tapi tidak berhasil, pukul mundur sama orang Aceh. Itu. Ya, itu artinya sebenarnya tidak hanya dukungan dari pihak veteran, tapi dukungan dari pemerintah itu sangat dibutuhkan ya Pak, agar generasi muda saat ini bisa memaknai sebenarnya hari kemerdekaan itu Pak. Ya, Pak Jafar, kita bahas sedikit ini terkait dengan apa yang Bapak lakukan dulu ketika masih mempertahankan lah istilah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bisa Bapak ceritakan nggak sebenarnya bagaimana kondisi di Aceh pada saat itu Pak, ketika Bapak mempertahankan kemerdekaan ini Pak? Kalau kondisi Aceh pada saat mempertahankan kemerdekaan, saya kan baru lahir 47. Mempertahankannya kapan? Sejak 45 sampai 49. Itu harus disepakati dulu. Mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan itu sudah diproklamirkan pada tanggal 17. 18 berlaku undang-undang. Nah, tapi pada saat diproklamirkan, daerah tidak sama. Itu Semarang, Surabaya itu hancur-hancuran dihantam oleh sekutu. Tetapi kita tidak. Kita ini datang ke markas Jepang itu daripada senjata dikasihkan. Ini kan generasi dulu. Nah, itu harus dibedakan veteran pejuang dengan veteran pembela. Ada 2 lagi veteran perdamaian, yaitu yang bertugas ke luar negeri. Ya. Itu mudah-mudahan masih ada yang aktif. Ya. Nah, kalau satu jenis lagi veteran Anumata. Nah, jadi pada saat mempertahankan kemerdekaan, kita bisa baca buku. Ya. Di buku itu tertulis bagaimana peran Aceh mempertahankan, seperti saya katakan tadi. Mungkin kalau terlampau ekstrim kalau saya katakan, mungkin tidak ada kediuran bahaya nggak merdeka. Baik, ya kan? Ya. Pak Jafar tadi Bapak mengatakan bahwasanya ada pejuang pembela dan itu di masa yang lampau. Dan sebenarnya kita kepingin tahu Pak, sebenarnya bagaimana generasi muda saat ini dalam mengisi hari-hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini kita telah bersambung bersama dengan Kepala BNN Kota Banda Aceh, Bapak Hasnanda, melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum Pak Hasnanda. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Nanda, terima kasih Pak telah bergabung bersama kita di Dialog Suara Publik hari ini. Di studio sudah ada Pak Jafar Karim ini Pak. Ya baik. Salam ya, hormat kepada Pak Jafar Karim senior kami. Siap. Ya Pak Nanda, ini kita membahas terkait dengan memaknai hari kemerdekaan ini Pak. Tentu ada cara-caranya sendiri Pak. Setiap generasi memiliki cara sendiri dalam mengisi hari-hari kemerdekaan ini. Mungkin tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Jafar bahwasanya ada yang namanya pejuang, kemudian ada pembela. Nah, untuk generasi sekarang ini seperti apa Pak sebenarnya yang harus dilakukan agar kemerdekaan ini tetap dipertahankan Pak? Baik.
pertama terima kasih kepada TVRI Aceh dan juga semua kesempatan kita bisa juga gabung ini. Jadi memang makna kemerdekaan di 76 tahun ini sangat spesial sebenarnya, apalagi momentum ini harus betul-betul dimaknai oleh pemuda sebagai upaya untuk mencerminkan dirinya. Jadi kita sebagai kaum muda ya, sebagai bagian dari bangsa, kita harus menghargai jasa para pahlawan itu betul-betul dalam konteks kita sehari-hari. Untuk saat ini karena kebetulan ya dunia pengabdian kami di BNN di mana kita memang Provinsi Aceh itu mendapat urutan ke-6 tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, momentum 17 Agustus ini kita maknai agar kita bebas dari penyalahgunaan narkotika, bebas beraktivitas, berkreativitas, bebas untuk bercita-cita, tetapi tentu saja yang paling penting adalah kita bebas dari hal-hal yang negatif. Itu mungkin yang makna sederhana yang saya tangkap untuk diskusi pertama ini. Iya, Pak Nanda, ini kita ketahui bahasanya ini ada cara-cara tersendiri ini Pak dalam mengisi kemerdekaan ini Pak. Sebenarnya selain itu apa yang harus dilakukan ini Pak? Karena kita tahu bahasanya banyak sekali kasus-kasus narkoba yang ada saat ini yang dilakukan oleh para generasi muda ini Pak. Dan itu sebenarnya bisa kita katakan mencoreng kemerdekaan kita Pak. Ya, benar sekali. Dan pada saat mungkin kita berbicara dalam keadaan yang bebas begini rupa, masih ada kaum-kaum pemuda itu yang menghuni begitu banyak lapas ya. Saya mengambil contoh lapas terdekat kita ada di lapas Lambaru, kelas 2 Banda Aceh, atau lapas yang terdekat kita ada lapas Tanjung Gusta di Medan. Jadi lapas-lapas itu dihuni oleh kaum-kaum pemuda yang terjerat kasus narkoba, baik dia pemakai maupun dia pengedar. Dan yang juga miris buat kita generasi muda yang mungkin asal Aceh, di beberapa lapas di Medan itu juga dominan dihuni oleh kaum muda berasal dari Aceh. Nah, artinya pemaknaan ini harus betul-betul kemudian konkret, tetapi sederhana aja, simple saja. Ketika kita bisa menyebut kata-kata merdeka dalam keseharian kita, juga kita harus bisa menyebut merdeka dari hal yang negatif, ya. Karena memang memaknai perjuangan ini kan sangat universal ya, bagaimana senior-senior kita sudah mengorbankan dirinya. Tugas kita kadang-kadang kita tidak perlu berperang ya. Berperang dalam arti mengangkat senjata. Tetapi kita cukup sebenarnya berperang untuk melawan hal-hal yang negatif ya. Salah satunya adalah tentang narkoba. Oke, ya mungkin kita ke Pak Jafar terlebih dahulu. Pak Jafar, seperti yang dikatakan Pak Asnanda tadi bahwasanya generasi sekarang ini Pak bisa dikatakan sedikit mencoreng kemerdekaan kita dengan penyalahgunaan narkoba ataupun sebagai tanggapan Bapak sebagai salah satu orang yang kalau kita katakan apa? mencoreng sedikit kemerdekaan, mungkin saya berpikir bukan itu. Ini suatu strategi negara luar itu menghancurkan Indonesia. Yang dihancurkan generasi muda. Tidak di Aceh aja. Dulu kan kita malu. Begitu ketangkap ganja Aceh. Ganja Aceh. Tapi begitu di Temanggung, di mana-mana itu keluar ganja. Jadi bukan Aceh saja yang saya serahkan. Tapi ada satu strategi. Ya, satu strategi dunia luar yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia ini lewat narkoba ini. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kita kita kan punya modal tersendiri. Daerah berlaku syariat Islam. Terapkan syariat Islam. Ya, anak-anak dorong ke masjid dan sebagainya. Ya, didik. Jadi kalau kita tidak selalu dekat dengan mereka itu akhirnya di sekolah itu dijual ganja di sekolah. Ya, di pengalaman di SMA 3 itu. Anak saya sekolah itu kelas 1 baru gitu masuk pulang. Pak, ada yang jual ganja, siapa? Kawan Ijal. Kamu nggak usah ikut-ikutan lah, ya. Mau lapor nggak apa. Jadi sekarang generasi ini kalau ada perang simetris ya, yang dikatakan oleh Pak Gatot tuh, ya mereka nyerang kita tuh nggak perlu bawa senjata, ya, cukup bawa. Kan ketangkap di mana-mana. Di dalam tabung yang di Jakarta aja ketangkap, di Arab ketangkap. Suatu strategi perjuangan untuk menghancurkan negara lain dengan menghancurkan generasi muda.
Mungkin 2 generasi ke depan tu nggak tahu lagi kalau dia tidak kita kuasai. Oke. Ya. Iya. Ya, kalau untuk menguasai ini saya kira dekat-dekatlah antara anak dengan ayah. Ya kan? Oke. Bisa dinasihati. Oke, Pak Nanda, itu tadi sampaikan oleh Pak Jafar ini ada sejumlah hal permasalahan ini yang menjadi seperti yang dikatakan tadi adalah generasi muda saat ini sedikit mencoreng kemerdekaan kita dengan perilakunya yang yang negatif itu. Lantas sebenarnya dari BNN sendiri bagaimana upaya yang dilakukan agar hal ini tidak kembali terulang nih Pak Nanda? Ya, baik. Pertama, tadi saya sepakat yang dikatakan oleh senior Pak Jafar. Yang paling penting sebenarnya ini adalah ketahanan keluarga. Jadi anak itu harus dekat dengan ayah, dengan ibu. Dan kita sudah membuktikan banyak pengalaman senior Pak Jafar. Ketika kita menangani banyak kasus penyalahgunaan narkoba, jadi sebagian besar kasus yang kita tangani. Ya, halo? Ya, masih silakan dengar? Pak Nanda, silakan. Ya, jadi ketahanan keluarga, jadi kerabatan atau ikatan keluarga yang kuat itu sebenarnya menjadi benteng terkuat dari ancaman narkoba. Maka kita kemana-mana pun selalu mengkampanyekan bahwa keluarga yang harmonis itu adalah benteng utama. Jadi kalau keluarga kuat, insya Allah anak itu akan selamat ya. Tapi kalau keluarganya tercerai-berai, maka percayalah potensi si anak itu masuk ke dunia hitam, dunia narkoba itu sangat besar sekali. Nah, upaya BNN bersama dengan stakeholder, baik itu dengan Polri maupun dengan Pemda dan sebagainya, bagaimana mengedepankan pencegahan. Ya, jadi memang kita di BNN itu juga ada pemberantasan, tetapi yang paling penting bagi kita semua adalah mencegah. Kalau bisa kita melakukan pencegahan dengan baik, pada sendirinya sebenarnya itu akan mengurangi angka penyalahgunaan narkoba. Upaya ini memang perlu dukungan dari semua pihak, dari semua stakeholder, karena persoalan narkoba ini bukan lagi persoalan di sebelah lautan, tapi sudah ada. Misalnya kami sudah ada di depan rumah kita, di depan jendela kita, di depan pintu kita. Sedikit kita abai, sedikit kita tidak memperhatikan, maka narkoba itu kan dengan mudah begitu masuk ke rumah kita. Maka keluarga menjadi benteng utama di dalam hal ini, sehingga BNN selama ini juga membentuk banyak ikatan keluarga, masuk kita melakukan penyuluhan yang kita kedepankan bisa memberi penyuluhan kepada ibu-ibu dan kepada orang tua, begitu. Iya, Pak Nanda, ini 76 tahun sudah Indonesia merdeka, Pak. Kapan sebenarnya kita tuh bisa betul-betul merdeka, Pak, dari narkoba ini? Mungkin itu menjadi harapan kita semuanya agar perjuangan orang tua kita ini tidak sia-sia ini, Pak. Benar. Ya. Kita selalu mengaitkan apa yang dilakukan oleh pahlawan kita dengan generasi kita yang memang sebagian itu ya memang persennya kecil ya, hanya 2% ya, 80.000 sekian. Tetapi kita selalu mengatakan jangan kotori tanah-tanah Hindatu ini, jangan kotori Indonesia ini dengan perilaku kita, sehingga jasa para pahlawan yang memang dengan segala hal yang sudah dikorbankan oleh pahlawan itu akan sia-sia ketika sebagian generasi muda itu dia masuk ke dunia narkoba. Dan yang paling harus juga sebenarnya digarisbawahi oleh semuanya kita, bahwa narkoba itu bisa menimpa siapapun. Jadi kalau kita misalnya cuek ya, tidak saling peduli, tidak saling mendukung, menguatkan, percayalah, cepat atau lambat, maka narkoba itu akan mendekati rumah kita. Karena persoalan sekarang narkoba ini yang beredar di Indonesia, beredar di Aceh, itu sebagian oplosan. Dan itu sangat mudah didapat oleh sebagian generasi muda kita. Apalagi yang kemudian ada istilah-istilah memang pahit, paket hemat. Padahal tidak ada istilah narkoba itu murah. Oke, baik. Ya, baik Pak. Oke, kita ke Pak Jafar dulu, Pak. Ini gimana, Pak? Kita sudah merdeka dari penjajahan. Kita juga akan tetapi kita belum merdeka dari narkoba yang bisa kita katakan bahwasanya generasi muda ini menjadi salah satu penggunanya ini, Pak. Gimana, Pak? Untuk menghadapi masalah narkoba tadi secara nasional, kan sudah ada badan BNN ya. Iya, BNN seperti tadi. Mereka lah yang melaksanakan kalau ada tangkap.
Tapi kalau mereka tuh ini siapa di belakangnya, kayak kadang-kadang juga oknum juga bermain, ya, bermain. Salah satu contoh, dia ada satu baru lulus Kopassus masuk ke Aceh 2 bulan ketangkap di bandara di pesawat bawa narkoba. Itu contoh. Aparat nggak bisa harapkan. Kalau secara strategi umumnya, kalau kami ini mengharapkan kembalilah kepada Undang-Undang 45 yang asli, kembali ke situ, ya, itu perjuangan kami itu, supaya bisa kita atur, ya. Kalau sekarang pelajaran sejarah tidak ada lagi di mahasiswa dipelajar, apa tahu dia. Nah inilah kembalikan kepada ini. Ya. Ya, ini salah satu strategi. Ya Pak Jafar, sebenarnya idealnya apa yang harus dilakukan oleh generasi mudanya Pak untuk untuk mempertahankan ini kemerdekaan ini? Karena memang generasi muda ini pasti memiliki anak cucu sehingga mereka juga bisa merasakan, Pak. Ya, yang kita harapkan kepada generasi muda apa? Dia coba berjalan di atas rel, ikuti orang tua, ya. Tapi kalau punya dia sudah nyimpang, ya kalau bisa kita luruskan, Tuh. Jadi kami punya program, veteran punya program. Itu setiap tahun, itu dari sejak tahun 2013. Itu kita program melaksanakan JSN 45. Apa itu? Jiwa semangat 45 ditanamkan kepada generasi muda ini. Nah, yang sekarang dalam jumlah terbatas. Mungkin dengan cara ini anak muda ini, yang generasi muda tahu, oh begini. Tujuan kita membentuk republik ini apa? Mencapai kemakmuran, ya, bebas dari penjajahan. Gitu. Ya baik, Pak Jafar dan juga saudara, kita akan segera bergabung. Ini ada satu orang narasumber kita dari Lok Sumawe, ada Ketua MPI KNPI Kota Lok Sumawe, ada Bapak Ali Kuba. Assalamualaikum Pak Ali, Bung Ali. Ya, assalamualaikum Bung Ali. Ya, gimana? Ya, Bung Ali sudah bergabung bersama kita di studio. Oke. Oke, gimana? Ya. Ya, assalamualaikum Bung Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Ali telah bergabung bersama kami di Dialog Suara Publik. Ini Bung Ali, kita berbicara mengenai makna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita tahu bahwasanya generasi muda ini adalah generasi penerus orang tua kita, karena memang mereka yang telah orang tua kita telah mempertahankan kemerdekaan, dan kita tinggal melanjutkan untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Kalau misalkan Bung Ali melihat bagaimana sebenarnya kehidupan real dari anak muda sekarang ini dalam memaknai kemerdekaan. Kehidupan real daripada anak muda milenial ya sekarang ya, dengan bahasa kerennya milenial sekarang ya, anak muda milenial yang dimenai daripada kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini adalah bukan akhir daripada perjuangan gitu. Ya, perjuangan yang cukup panjang yang telah diselesaikan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemersatu bangsa. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah membutuhkan rasa saling menghargai dan menghormati di dalam memaknai kemerdekaan ini. Ya, Bung Ali, sebenarnya bagaimana cara generasi muda saat ini mengisi kemerdekaan ini? Apakah yang dilakukan sekarang ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ini? Kalau dimaknai oleh mengisi oleh anak muda sekarang ini, kalau dibilang sesuai mungkin tidak sesuai 100% ya. Karena di dalam kemerdekaan itu kan sesuai dengan proklamasi yang dituangkan oleh Bung Karno dulu ya. Mungkin tidak 100%. Halo? Ya, silakan, Mali. Oke. Ya, kita masih berusaha menghubungi kembali Bang Ali Kuba yang dari Lok Sumawe, merupakan Ketua MPI KNPI Lok Sumawe. Tadi sudah dikatakan
oleh Pak Jafar tadi, oleh Bung Ali tadi bahwasanya kalau misalkan kita katakan ini belum 100% sesuai ini Pak Jafar dan juga Pak Nanda ya, ini belum 100% sesuai dengan apa yang diharapkan oleh generasi kita maupun generasi sebelumnya. Ini seperti apa nih Bang Nanda menanggapinya? Ya, halo Bang Nanda. Ya, ya mungkin tadi saya simak dari sahabat Kuba Ali ya, mantan ketua KMPI Loksmawe ini. Memang pastilah kita bisa menyebut ada hal yang mungkin belum tuntas ya, belum selesai ya. Tetapi memang tugas kita sebagai generasi muda itu sebenarnya menuntaskan itu, melengkapi itu. Apa yang kurang yang sudah berjalan, tinggal kita sebagai generasi muda itu melengkapi itu. Tetapi jangan lupa, sebagaimana tadi saya mengulang-ulang sebenarnya, bahwa ancaman perang yang seperti kemerdekaan itu sudah tidak ada lagi insya Allah. Tetapi ancaman perang yang terbesar saat ini yang juga tadi disinggung oleh Pak Jafar, bagaimana dunia luar itu yang mungkin satu dua dia menggunakan narkoba itu ya, untuk menjadikan bagian dari permainan untuk bisa masuk ke Indonesia. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia memaknai 76 tahun ini juga harus bisa mawas diri, bahwa yakinlah bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang sebenarnya juga digunakan oleh luar ya untuk meluluh lantakkan kita. Tinggal kita menyadari bahwa kalau kita tidak saling melihat, tidak saling menguatkan ya, tidak saling peduli, maka sewaktu-waktu narkoba itu akan dianggap biasa. Jadi yang terkena di samping rumah kita biasa, di samping ini biasa, sehingga sampai kemudian sampailah ke rumah kita. Jadi tidak ada istilah kita menganggap bahwa persoalan narkoba di sekeliling kita itu sebagaimana bukan urusan kita atau bukan hal kita. Tapi itu menjadi kewajiban kita, menjadi kewajiban generasi muda untuk saling mengingatkan, menyelamatkan, agar jasa para pahlawan ini tidak sia-sia dan terus kita bisa mencapai Indonesia yang gemilang yang akan datang. Demikian. Iya, itu tadi kita pembiasaan terhadap narkoba itu harus kita hindari agar generasi kita itu tidak tidak rusak ya Pak, karena itu bukan cita-cita dari orang terdahulu. Oke, kita kembali nih ke Loksmawe, ada Bung Ali telah terhubung kembali. Ya Bung Ali, tadi seperti yang disampaikan bahwasanya jangan ada pembiasaan yang terhadap narkoba, kan tetapi memang saat ini banyak generasi muda sekarang tidak banyak dalam artian ada sejumlah generasi muda yang menggunakan narkoba sebagai cara mereka untuk bersenang-senang seperti itu. Gimana nih Bang Ali? Gimana, coba diulang sekali ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh tadi Bang Nanda bahwasanya narkoba jangan dijadikan suatu pembiasaan ini Bang Ali dalam kehidupan generasi muda. Itu bagaimana tanggapannya? Kalau tanggapan dari saya pribadi sebagai ketua MPI Loksmawe, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Nanda, sahabat. Ya. Beliau. Baik, Bali. Siap. Kalau masalah narkoba, kalau misalnya kita jangan dijadikan sebuah kebiasaan tadi ya, kata Bung Hasnanda tadi ya. Ya. Itu memang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kebiasaan gitu. Kami di Loksmawe pernah menyelenggarakan pemilihan duta narkoba. Itu bagian daripada kampanye anti narkoba. Itu dan itu se-Aceh itu pilot proyeknya di Loksmawe gitu. Setelah kami meneliti sedalam-dalamnya, sebenarnya untuk membunuh dan untuk menutup akses narkoba ini cukup simpel. Yang penting peran masyarakat, kepala desa, dusun, imam kampung, mulai dari situ. Itu mudah sekali. Tidak sulit kalau untuk menutupi pintu narkoba di Aceh. Ya, artinya Bang Ali banyak sekali cara yang bisa dilakukan agar pintu narkoba ini segera ditutup, seperti juga harapan dari Pak Nanda bahwasanya agar narkoba ini tidak dijadikan pembiasaan bagi generasi muda sekarang. Dan memang banyak sekali tidak hanya narkoba yang merusak generasi sekarang, dan banyak yang mengisi kemerdekaan dengan cara itu, akan tetapi
penyalahgunaan sosial media juga bukan menjadi salah satu penyebab ataupun perusak ya, karena memang tidak sesuai dengan digunakan. Terakhir ini mungkin Pak Jafar ada yang ingin disampaikan di closing statement kita. Singkat saja Pak. Ya, baik. Jadi dalam rangka kita untuk mengembalikan apa yang kita perjuangkan ini, ya, supaya mencapai cita-cita kemerdekaan adil dan makmur, ya, bebas dari berbagai macam. Kami harapkan yang pertama dari baik pribadi ya, kita kembali luruskan dulu ke Undang-Undang 45. Pelajaran sejarah laksanakan. Siap. Ya, kalau ini tidak dilaksanakan, maka kapanpun itu anak muda ini nggak akan tahu tuh. Ya, sekarang kepada pemerintah itu kita ada jalur sendiri, ya, untuk bisa mendukung apa yang harus dilaksanakan oleh generasi tua ini. Baik. Ya, sayang sekali Pak Jafar, waktu kita sangat terbatas pada hari ini. Cuman tadi ada sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil bahwasanya pembelajaran melalui sejarah itu peran pemerintah harus sangat didukung, karena memang generasi-generasi sekarang harus memaknai yang lebih bagus bagi sebenarnya kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini dan juga tahun-tahun selanjutnya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita. Ya, ada Bang Nanda yang merupakan Bang Hasnanda Putra yang merupakan Kepala BNN Kota Banda Aceh, dan juga Bang Kuba Ali yang merupakan Ketua MPI KNPI. Semuanya terima kasih atas waktunya pada sore hari ini di Dialog Suara Publik. Assalamualaikum, salam sehat dari kita. Salam warahmatullahi. Ya, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Pak Jafar Karim yang merupakan Ketua Veteran Aceh. Sehat selalu Pak. Kita tentu berharap generasi muda selanjutnya dapat mengikuti jejak pada pendahulu kita. Dan saudara, sekian Dialog Suara Publik hari ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja petugas. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.